Tapi ya pasti kita tahu Jasgar dengan kualitas yang dia milikin, gimana dia mendapatkan salah satu titel MVP juga untuk di turnamen Tier 2-nya Indonesia dan membuat Jasgar harusnya lebih jadi sesuatu incaran atau target dari Geek Farm untuk bisa dibatasi juga pergerakannya. Dan dari segi picknya kita sudah menyaksikan adanya Akai sebagai pick pertama dari Bigetron Beta, sedangkan Geek Farm, Grok dan juga Batrix yang lagi-lagi Batrix akhirnya selalu muncul di prioritas pick. Selalu muncul karena mendapatkan buff terakhir di patch dari Senin kemarin, dimana damage dari Bennett dan beberapa ultimate yang dia milikin ini ditambahkan, jadi ya udah mulai masuk meta lagi sekarang. Ini birunya loh Pak malahan sekarang. Iya, ini birunya. Gue ngelihat pemain Bitrix sekarang ya yang sering digunakan malah cuma 3 jadi ya. Kalau kemarin kan rata-rata kalau kemarin kan 3-nya adalah Wesker, Renner dan juga Nibiru. Yeah. Kalau sekarang bergerak Bennett, Renner dan juga Nibiru gitu loh. Weskernya ditinggalkan. Kenapa? Karena semakin susah untuk menggunakan Wesker sekarang. Dengan jarak yang semakin dipersempit lagi ya, dipersempit sekali ya. Berubah. Memang dari senjatanya rata-rata 3 itu, dan mungkin yang utamanya ya Renner dan juga Nibiru malah sekarang. Iya betul, udah beralih dari penggunaan Wesker. Kalau biasa kan Wesker itu kan udah kayak instan ya. Wah, pengguna Batrix yang paling sulit dilawan adalah pengguna yang jago bersembunyi lah pokoknya. Jago main rumput, flicker tuh udahlah kacau lah. Terutama karena lu main gold lane kan, lu main one kan, gitu ketemu Batrix. Jadi udah kayak berasa banget. Oh iya. Jadi dari keseluruhan pengguna-pengguna Batrix ya, yang itu yang paling serem, Pak. Itu yang paling serem. Itu yang paling serem, Batrix bawa flicker dan Wesker zaman dulu. Tapi sekarang Bennett ini jadi salah satu opsi banget buat para pengguna Batrix. Wave minion ya. Dia buat clear minionnya cepat, meskipun ketika untuk team fight hanya Bennett rage-nya aja mungkin yang bisa berfungsi efektif dikombokan dengan hero crowd control. Tapi balik lagi, Bennett susah loh ngehit lawannya, apalagi punya dash kan. Itu hampir nggak bisa di hit kali sama Bennett. Makanya Nibiru yang jadi pilihan untuk sekarang tuh. Ya ampun, Nibiru. Sakit banget. Aneh banget ya. Pak ya Allah Pak. Saya sebagai bapak kan sering XP. Mungkin masih agak bisa nahan badan lah dikit kan. Lah saya yang di gold yang kena Nibiru 2 kali lah Pak. Udah lah. Hilang langsung. Oke, balik ke fase draftnya, di mana ada Masya di sana yang terlihat sebagai band keempat dari Geek Farm mengamankan posisi Batrix yang pasti agar nggak bisa untuk instant burst juga ke arah Batrix pastinya. Sementara Hayabusa, hero yang baru saja di buff juga di patch Senin kemarin yang sudah mulai masuk meta kembali, di mana dari Quad Shadow ini ditambahkan 1 detik untuk penggunaan Quad Shadow sehingga mempermudah user Hayabusa agar bisa setelah Shadow Kill ini masih ada chance buat melarikan diri dan itu ngerepotin banget ketika team fight. Tapi satu band terakhir dari Geek Farm apa yang kira-kira dituju ke arah Bigetron Beta, mengingat masih ada Fredrin juga, salah satu hero yang sangat mengesalkan. Pakito ternyata. Oke, Pakito karena masih terbuka juga dan melihat masih ada potensi apabila Gashians dari Bigetron Beta ditempatnya di arah mid lane, jadinya Pakito yang kita tahu hero fleksibel yang bisa ditempatkan di area XP maupun di jungle diamankan sama Geek Farm. Tapi satu band terakhir dari Bigetron Beta, mereka masih butuh jungler yang perlu diamankan dari Geek Farm. Kita tahu Janna Kitty ya, pengguna assassin, apakah Link bisa menjadi opsi untuk seorang Janna Kitty? Ada Link, ada Julian juga masih ada gitu loh. Walaupun kemarin Julian juga mendapatkan nerf, tapi masih sering nongol juga kan kalau kita lihat dari MPL-nya. Tapi dari Bigetron Beta ini terlihat kayaknya 3 hero ini ada 3 hero yang memang mengisi langsung area mid lane-nya. Untuk Gashiannya di mid, Akai menjadi jungler, Matilda yang menjadi roamernya. Ya, kemungkinan mereka masih butuh god laner dan juga XP laner ya. Sementara nih dari junglernya nih ya, wow, Lancelot kah? Lancelot kah yang akan dimunculkan? Bennett kah yang akan dimunculkan untuk XP-nya? Kita nggak tahu. Masih banyak pilihan banget yang terlihat. Ini nih kalau kita nge-ban Popeyes tuh kayak kita ngasih lihat trailer film tuh. Iya, jadi udah dikasih tahu kisi-kisinya dulu lah ya. Kita mau main gitu kayak udah kelihatan ya. gitu loh. Oke. Tapi ternyata Benedetta ya jadi hero keempat langsung karena tahu Popeye-nya nggak ada kan. Langsung diamankan sebagai XP lane mungkin dari Luke. Geek Farm harusnya bisa juga, tapi kita tahu ya kalau misalnya Luke ini kan hero-heronya yang biasanya dipakai tebel-tebel, hero-hero tebel, hero-hero moment, Chow, Fredrin ini benar-benar hero-nya Luke banget, jadi harusnya Benedetta dan juga Grok ini masih fleksibel pick banget buat Geek Farm, jadi bisa ditempatkan di area sebagai jungler ataupun sebagai XP lane, karena kita tahu Grok ditempatkan di jungle pun masih bisa efektif apabila emang draftnya membantu seorang Grok yang berada di jungle untuk hanya mengeluarkan momen wild charge-nya aja di saat yang tepat. Dan terlihat ada hero
Irithel dan juga Uranus dari Bigetron Beta. Oke, jadi udah terjawab semuanya apabila Akai akan ditempatkan di arah jungler. Sementara Guardians-nya akan berada di posisi mid lane ini. Bigetron Beta. Untuk dengan kayak gini juga untuk menggunakan assassin di awal-awal bertemu dengan Akai rada sulit. Fighter nggak sih pilihan mereka? Fighter banyak pilihan loh untuk sekarang untuk Geek Farm. Ada Leomord, ada Martis, ada Martis iya, untuk di jungle bikinnya tuh better build tank apa bikin hybrid juga bisa. Hybrid kan? juga bisa ya. Hybrid juga bisa kan. Oke. Dan ya ternyata tapi Karina yang diamankan sebagai pick terakhir dari Geek Farm yang akan dipakai oleh Janna Kitty sepertinya di area jungle dan build tank ya? Yap, pastinya build tank yang pasti akan lebih sustain juga dari damage yang dikeluarkan dari basic attack-nya. Gashen sih kalau udah awal kayak begini ya. Terlihat dengan ada Gashen di Bigetron Beta. Itu tuh kan awalnya pasti mereka, apalagi ada Matilda. Iya, kerjasama lagi sama Akai. Ini 3 hero ya di awal bisa ngacak-ngacak banget. Kalau memang 3 hero ini kan rotasinya enak banget. Mau kemana dulu nih mereka? Iya, itu ya bisa kan? banget buat di burst instan ya. Burst awalnya itu loh, burst awalnya. Apalagi tadi terlihat pula ke arah Karina. Oke, Karina bisa menahan damage dari fisikal. Bisa lah beberapa second. Bisa. Cuman kalau Gashen masuk ntar daggernya itu nggak kan bisa tembus juga. Cuman tetap masih ada celah dari apa yang udah mereka ambil juga dari pemain Bigetron Beta itu sendiri. Tinggal kita lihat seperti apa pola permainan dari Geek Farm. Pastinya ada boostingan moral lagi ya yang mereka butuhkan ya. Karena sedikit lagi mereka bisa menembus langsung ke main stage. Dan ini dia match pertama kita, game pertama antara Bigetron Beta dan juga Geek Farm. Yes, dan so good luck, have fun and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan aku mau ingetin juga buat kalian yang punya pesan-pesan atau mau kirim pantun bisa disampaikan sekarang di kolom komentar karena nanti ada sesi kata mereka. Yes, jadi kalian langsung ramaikan lagi kolom komentarnya dengan pesan-pesan atau pantun-pantun yang nantinya bisa kita bacakan juga untuk di sesi-sesi mendatang. Dan back to the game, terlihat di mana di sana Jasgar. Oke, coba di-engage dari 2 player. Aboy harus sudah mulai berhati-hati, kehilangan setengah HP-nya, tapi Rapture sepertinya oke burst damage. Shadow Blade Soldier dikeluarkan dari seorang Gamora, larikan diri ke bagian belakang meskipun itu Wonder yang pertama sepertinya tidak akan ada kontes dari Bigetron Beta. Jadi mereka coba disengage kembali, balik ke farming patternnya mereka. Sementara di bagian atas kita lihat Luke. Oh my god, damage Luke cukup sakit sejauh ini meskipun Daudi CS di depan sana, engage dikeluarkan, one last hit. Bernocure masih bisa menghindari pattern, ternyata first blood oleh seorang Bernocure dan first blood presented by BCA ter-outplay. Sepertinya Luke dengan adanya Eye-Knock It's terakhir dari Bernocure. Hampir ya. Hampir aja. Mungkin dengan tidak ada Matilda tadi kayaknya Uranus-nya bisa jadi makan gitu. Tapi ternyata untuk beberapa kali Karinanya sekarang berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Gashen. Belum sempat untuk mengembalikan daggernya masuk ke dalam tubuh dari Gashen itu sendiri. Yes, tapi sekarang pressure dari Geek Farm menuju ke arah gold lane. Matskui di sana seorang diri karena Audi CS baru saja mencoba untuk menghampiri Matskui, tapi ternyata melihat ada pergerakan dari Baloy yang langsung dari Rapture yang langsung membuat seorang Audi CS menggagalkan rencana awal ya, membantu ke area gold lane dan presented by Lita Turtle yang pertama sudah mulai hadir kembali di lane of them. Oke, level 4 melawan level 5. Akainya terlihat tertinggal ya 1 level. Sementara itu Karina udah bergerak ke bagian atas, ada 2 hero pula di area tersebut. Lilia dan juga Benedetta masih berdekatan. Uranusnya dipanggil untuk kali ini dengan adanya pergerakan dari Matilda, namun untuk Turtle-nya sudah dibawa ke bagian dari Bigetron Beta dan juga Matilda masih berada di bagian bawah Bitega. Dan sekarang Turtle-nya malah langsung berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Beta. 1, 2, 3, 4 hero berkumpul di tersebut. Karinanya pun harus down. Belum lagi untuk Cycle Eagle nabrak ke bagian depan, ada Etopan yang baru dikeluarkan pula. Broken menjadi korban yang kedua. Luke sedikit lagi HP tersisa, untungnya masih berhasil kabur. Yes, masih berhasil kabur tapi tetap Audi CS nggak membiarkan recall terjadi, dimana harus di-cancel terlebih dahulu dengan Soul Bloom dan juga Guiding Wind yang dikeluarkan ke arah seorang Luke. Tapi balik lagi sekarang Jasgar, satu kabar SP-nya bukan hal yang baik dan yes, headbutt ke arah lain meskipun terlindungi oleh barrier dari seorang Rapture membuat Jasgar masih cukup selamat sejauh ini meskipun sekarang Watchat connect di saat yang tepat dan langsung mempick up Jasgar yang kurang disiplin menurut aku karena dia hanya memiliki 1,5 bar HP saja tapi tetap mau coba mendapatkan range buff milik seorang Exort dan itu bukanlah hal yang cukup bagus di menit yang ketiga. Oke, sekarang hampir saja untungnya tadi ya, untungnya belum terkena dengan begitu full blast. Cuman kalau kita lihat lagi Exort yang memang menggantikan peran
dari Jana Kitty yang memang tidak bisa bermain untuk di Piala Presiden kali ini. Oke, masih santuy sejauh ini. Karinanya masih dapat melakukan farmingan. Firnocure sendirian di area atas, belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Yes, tapi sekarang engage di bagian tengah. Luke mencoba ke bagian depan, Petrify dikeluarkan. Watchas mendapatkan seorang Gamora yang nggak bisa lari kemana-mana, terkena efek airborne dan juga stun dari Watchas, seorang Rupture. Dan sekarang coba engage lagi ke bagian tengah. Jaskar sudah mengetahui keberadaan 3 member dari Geek Farm yang sudah mulai bersiap juga menuju ke arah Turtle, karena sekitar 13 detik lagi akan segera hadir Turtle yang kedua. Dan sepertinya Big Beta nggak mau kehilangan objektif lagi, karena yang tadi yang pertama berhasil diamankan oleh seorang Jaskar, tapi dengan adanya Genis One oleh seorang Gamsku yang akan mempersakit lagi defense dari dirinya. Dan Turtle presented by Elita sudah mulai hadir kembali di Winner yang kedua. Engage dari arah belakang, Firnocure ini guys mengganggu di arah lain. Luke masih ada nice for nice, meskipun ada heavy spin mengunci pergerakan Luke. Dan yes, sepertinya Luke dikembangkan, dapatkan oleh seorang Audi CS, dibalikin keadaannya karena ada Shield yang dikeluarkan oleh seorang Exort dan mempick off layer penting, yaitu Gamsku juga Firnocure yang nggak bisa lari kemana-mana lagi meskipun Jaskar masih bisa sustain. Tapi sekarang Turtle yang kedua sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Geek Farm. Ini berasa banget ya peran dari Abu Sky. Perannya Uranus jadi gak bisa ngapa-ngapain loh. Barusan terlihat dengan Angry Gloom yang dia milikin, Uranus hanya bisa terdiam di area tersebut layaknya robot malfunction gitu. Robot malfunction. Gak bisa ngapa-ngapain Pak. Dia tadi slow banget geraknya. Head to head presented by Koda Shop antara Akai dan juga Karina yang digunakan oleh Exort dan juga Jaskar. Dua jungler yang berbeda tipe, yang satu assassin yang satu tank, tapi sekarang udah ya kita tahu lah. Sekarang metodenya udah dijadiin lagi jungler. Lebih baiklah seperti apa nanti hasilnya. Dua hal inilah yang akan kita lihat bersama-sama. Yes, dan sekarang kita lihat gimana pergerakan dari kedua belah tim. Goldlane ini benar-benar dilepas bang. Kita belum lihat adanya Goldlane yang join team fight karena mereka berdua dari tadi sibuk duel di bagian bawah, melakukan farming terlebih dahulu. Dan dengan adanya armor dari seorang Rupture harusnya lebih tanky lagi untuk menerima banyak damage dari seorang Gamsku terutama. Dan sekarang kita lihat ada pergerakan juga dari Geek Farm menuju ke arah river depan sana. Oke, Gamsku masih bisa menyelamatkan dirinya dengan incantation yang dimiliki ke arah belakang. Dan seperti yang kita lihat dengan dibawanya Petrify, spell dari seorang Gamsku membuat dirinya akan semakin sulit lagi untuk bisa dive in menggunakan flicker ataupun melarikan diri dengan spellnya. Petrify diamankan, tapi sekarang heavy spin Selamat masih bisa dihindari Luke, tapi di arah bawah killing spree didapatkan oleh seorang Aboichi. Dan dua player Bigetron Beta nggak bisa menyelamatkan nyawanya lagi, mengingat 4% dari Geek Farm yang benar-benar semuanya dive in ke arah outer turret di bagian gold lane, membuat Bigetron Beta untuk saat ini tertinggal 1.500 network yang sedang kena. Yap, dan di bawah tadi terlihat ada Kadera, bagaimana kebijaksanaannya diamankan gitu loh. Itu punya kesempatan loh tadi dia untuk bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi tidak. Dia lebih milih untuk flicker dan pergi ke arah yang berbeda. Nggak masalah daripada nantinya sia-sia apa yang dia perjuangkan. Kalau kalian pun perjuangan tidak mau sia-sia, itu ada 50% ya teman-teman ya. Langsung aja dari Grab kalian gunakan tuh kode promonya. Ini dia Turtle Camp presented by Lita. Cycling Eagle-nya akan landing di area mana tepat, berada di tengah-tengah pemain dari Geek Farm. Tidak ada follow up damage, untungnya masih bisa pergi dari tersebut hanya saja 1 kali dengan epic spin yang langsung dikeluarkan. Terjepit pula Groknya Raptor, tidak bisa kemana-mana lagi. Dan juga dari Lilia berusaha untuk pergi ke area yang berbeda dengan menyelamatkan dirinya agar bisa membuat jarak dan juga menghantarkan Angry Gloom menggigit kaki-kaki yang lucu dari pemain-pemain Bigetron Beta. Ya, tapi disayangkan banget karena mengingat tadi banyak banget ultimate atau source skill dari Geek Farm udah keluar, sedangkan Turtle-nya harus di-reset dulu. Padahal tadi posisinya Exort udah nggak punya banyak HP dan membuat harusnya tadi Turtle yang 3 berhasil diamankan di menit yang ke-7 awal. Sekarang ada 1v1 situation di bagian bawah Luke. Capek sepertinya, tapi Luke lama akan cukup kesakitan menerima pokingan damage dari seorang Firnocure di area lain. Aboy berhasil take down. Kita lihat di bagian atas dua player yaitu Rupture dan juga Kadera sudah mulai bersiap kembali terlihat ABCS. Sudah mulai memasuki semak-semak, mencoba membuka vision dengan soul bloom yang dia miliki, tapi belum terlihat siapapun di depan sana. Bahkan sekarang pressure dari Bigetron Beta balik ke arah mid lane. Ada Kadera sebagai satu player dari Geek Farm yang langsung melakukan clearing minion, menunggu momen yang tepat karena belum adanya pergerakan yang cukup agresif kecuali di bagian bawah di mana 1v1 terus terjadi antara seorang Luke dan juga seorang Firnocure. Itu mau ditabrak agak untungnya ya. Untungnya ketabrak, biasanya kalau barir ya udah mentok kayak begitu, portalnya udah langsung dibangun, akan ada tabrakan yang terjadi. Tapi bagian bawah
Dua player ini dipastikan bakal sangat lama tim fight-nya ya. Udah nih, sampai Piala Presiden Esports 2024 kali itu ya. 2 tahun dong. Iya. Lama juga, Pak. Lama memang 2 tahun memang. Tapi ada wild charge di mana Maski di sana masih belum overload. Sementara dibalikkan keadaannya Boys Blade just dikeluarkan, connect sword spike dari seorang Gamora. Belum mau di follow up karena terlalu dive in, dan mengingat dengan tidak adanya flicker yang dibawa sama Gamora ketika dia dive in, mungkin bisa pick off, tapi balik lagi dia nggak akan mungkin bisa selamat melihat ada 4 orang member. Dari Gifam sudah mulai bersiap menuju ke arah tengah, sudah mulai berkumpul kembali 5 player dari Bigetron Beta melihat di sana. Terlalu depan Gamsu sepertinya oke, penetrasi sebagian belakang Luke. Knife for knife. Hanya untuk menyelamatkan diri saja, menghindari beberapa Pokemon damage yang masuk dari teman-teman Bigetron Beta sambil menunggu 30 detik lagi yang akan datang. Tapi kalau kita bisa lihat Kadera, ini dia belum terpick off sama sekali. Harusnya untuk di menit ke-9 udah jadi sekitar 3 atau 4 item yang membuat akan semakin sakit lagi. Pressure di arah tengah, Jasker harus mundur ke belakang, Gamski bersiap juga di dalam semak-semak. Diketahui posisinya oleh seorang Rapture, dipukul mundur juga. Barriernya cukup mengganggu player-player dari Bigetron Beta agar mereka harus bisa tetap lagi. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di Lane of Down. Yap. Lihat Lordnya sudah memanggil beberapa player ataupun keseluruhan player yang ada di Lane of Down. Kali ini Kadera sudah merubah ke arah Renner pula. 2 player bersembunyi. Bahkan mereka sekarang memilih untuk mundur dan juga berpusat ataupun berfokus pada Lord yang sudah hadir. Barrier dikeluarkan pula. Raptor akan menjadi satu sosok pemimpin di dalam tim ini guna untuk bisa mendekati langsung ke arah Lord tersebut. Tapi di area tengah ada pertempuran, hanya saja Benedetta mampir bertamu ke satu rumah yang tidak ada tuan rumahnya. Tapi Gamskoy bertemu ada Phantom Slash, 10 dagger yang akan kapan ke dalam tubuh dari Benedetta, dan down sudah terlalu banyak player yang balik badan langsung coba untuk mengejar dirinya. Yes, tapi lihat habis spin dikeluarkan, memukul mundur semua player dari Giva, mengingat mereka kehilangan satu membernya. Kadera di bagian belakang dikejar oleh Firnokir, masih bisa dihindari. Dengan dia di posisi yang dilakukan, tapi Lord satu hit lagi masih bisa didapatkan oleh Jaskar. Di area lain kita lihat terpick up ya 2 bahkan 3 player. Kadera one last hit. Masih ada flicker yang dia follow up hanya untuk menyelamatkan nyawanya dan membuat Geekfam kehilangan 3 player. Dan juga Lord yang pertama ini harusnya ada pressure tambahan dari Bigetron Beta. Sejauh ini kita lihat cukup rapi setup yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka mengetahui tadi Luke yang terlalu dive in memotong minion di arah base dari Bigetron Beta, membuat keuntungan tersendiri dari Bigetron Beta agar bisa mendapatkan Lord yang pertama secara cuma-cuma. Dan sekarang di menit yang ke-11 Lord sudah mulai hadir kembali di area atas. Terlihat Aki Jaskar di depan sana mengetahui pergerakan dari Rapture yang menunggu momen yang tepat. Sudah ada flicker juga yang disiapkan oleh Rapture apabila wild charge dibutuhkan di momen yang sangat-sangat penting. Dan itulah Kadera, Bennett-nya udah mulai memberikan pokingan damage saja karena seorang Jaskar, tapi terlihat 3 waves dari setiap lininya benar-benar bisa mengabaikan semua turret yang ada dari Gifam. Tapi di arah tengah kita lihat Luke masih menghindari mautnya dengan ada Knife for Knife hanya untuk melarikan diri saja. Lord berhasil dieliminasi di menit yang ke-11 dan sekarang hanya tersisa base turret saja dari Gifam. Harusnya masih bisa ditahan ya, tapi setidaknya pun yang tadi juga bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan langsung ke arena turret. Magic Sentry dikeluarkan, Firnokir pun terlihat harusnya. Cuman dari deretan item, Kadera, Counter Strike, BOD, dan juga mengarah ke Malefic Roar kayaknya langsung ya. Steel Plate dia udah memiliki. Memang untuk di awal-awal ya rata-rata item dari Marksman dan juga Godlander ya seperti itulah. Langsung mengandalkan ke arah dari Steel Leg Plate. Sementara itu dari Retail hampir sama. Steel Leg Plate hanya saja lebih memilih ke item-item yang memang memiliki attack speed, ada pertahanan juga, WON udah diamankan. Berarti nantinya di saat bertemu mungkin 1v1 situation dengan Kadera yang menggunakan dari Beatrix, ya akan jauh lebih bahagia sih dia harusnya. Yes, dan buat kalian semua yang mau bahagia, jangan lupa Nobar PPS sambil order tab, kan ada diskon baik jajan ataupun diskon pulsa sampai dengan 50%. Caranya gimana? Akses website di bawah grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bawah layar kalian sekarang. Jadi langsung Nobar PPS sambil order Grab. Back to the game, dimana sekarang sudah mulai pasif dari kedua belah tim, nggak ada engage yang dilakukan. Mereka berdua bermain cukup sabar. Melihat di sana AudiCS diketahui posisinya oleh Rapture sepertinya. Barrier dibuka hanya untuk memberikan pokingan damage saya, tapi belum cukup berarti pokingan damage yang dikeluarkan meskipun ada 1v1 lagi-lagi di bagian atas antara Firnokir dan juga Luke. Harusnya membuat kedua belah tim cukup aman dari segi offlane yang mereka miliki. Meskipun kita lihat dari tadi berani banget Firnokir yang masuk ke dalam base, membuat Geekfam kehilangan lagi momennya beberapa saat untuk bisa
melakukan clearing minion di arah lane jauh atau off lane dari yang mereka milikin. Dan seperti ya, kita sudah menyaksikan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di menit yang ke-13. Yap. Sementara itu, wih, kaget gua. Di atas rupanya Bennett-nya sudah mulai melakukan split push. Sementara dari Matskui level 14 akan semakin sakit lagi epic crossbow-nya. Sudah mulai set up di area dari Lord Raptor menjadi orang terdepan. Dua player di bagian belakangnya. Renner Apati sudah di standby-kan. Gamskui harusnya bisa terfokus untuk bisa mendapatkan Beatrix ya. Satu damage di daerah utama yang dimiliki oleh Gifam dan itu harus segera dihilangkan apabila mereka ingin mendapatkan objektivitas yang sangat nikmat. Yes, tapi lihat Firnocure motong mininya jauh banget. Meskipun ada Kadera di sana yang coba defense sedikit, tapi Lord langsung di engage. Diberikan beberapa mungkin damage. Audichess di bagian depan sana belum ada Shadow Soul tadi dikeluarkan, tapi Audichess memang cukup banyak Pokemon damage, cukup sakit. Mereka dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa, tapi ternyata Lord berhasil memakai lebih Bigetron Beta di area lain. Firnocure berlarian ke arah belakang, mencoba menjadi badan untuk teman-temannya, tapi Renner Sapati yang belum kuat di arah lain. Luke terkena combo yang cukup sakit, melarikan diri dengan cepat dengan Phantom Assassin yang dia milikin dan membuat nyawanya sejauh ini masih cukup aman. Ingat, kalau sampai Luke interpick off, Gigfam cukup sulit bisa bertahan karena nggak ada lagi player yang bisa mainin lane jauhnya, sehingga pasti ada kemungkinan adanya 3 wave minion yang maju ke arah base dari Gigfam secara bersamaan. Tapi di area atas Luke coba di-engage, terkena headbutt, masih bisa dihindarin, nggak mau terlalu cover commit, just care karena belum memiliki heavy spinnya, masih dalam keadaan cooldown dan membuat Luke masih selamat untuk di menit yang ke-15. Hampir ya tadi ya. Retribution udah digunakan, Lordnya di tengah. Kayaknya bakal segera hilang karena nggak banyak lagi energi yang tersedia di dalam tubuh Lord tersebut. Tapi di atas antara Benedetta dan juga Uranus gak habis-habis. Cycling Eagle-nya berada di bagian dalam. Hey, what are you doing bro? Untuk dia masih ada Guiding Wind dan juga pergi dari area tersebut. Selama sudah Matildanya dengan Episphere yang dikeluarkan, tapi Benedetta yang berhasil dihancurkan pula. Uranus ada di bagian tengah guna untuk bisa mengganggu bagaimana konsentrasi dimiliki oleh pemain dari Gigfam lainnya. Dan satu Bestar di area top lane harusnya bisa dihancurkan. Yes, dan sekarang semua target dari Bigetron Beta menuju ke arah base turret, baik yang di tengah maupun yang di bawah, karena masih ada super wave minion yang maju juga. Kadera Increase Patience hanya untuk clearing minion dengan sangat cepatnya, tapi lagi-lagi dengan kehilangannya Luke selama 15 detik ke depan, ini membuat base dari Gigfam gak akan cukup aman. Dan dari arah belakang Jaskar sudah mulai bersiap, Black Shoes dikeluarkan. Rapture menjadi bagian paling depan dari Gigfam dan base turret gak bisa lagi dipertahankan. Sementara killing spree oleh seorang Gamski diterkan dengan nyawanya. Masih ada Exort dengan Shadow Assault balik ke arah belakang, tapi 4 member yang tersedia dari Bigetron Beta bisa saja mendapatkan semua base turret. Dan terbukti Matskui Prince Matt di bagian bawah dikejar oleh Tovano Blow dikeluarkan. Masih ada WON dari seorang Matskui untuk menyelamatkan nyawa dari semua Pokemon damage. Tovano Blow sementara di arah lain, Firnocure seorang diri habis spin dibuka, terjepit 2 player seperti, tapi fokus ke arah seorang Aboyski berhasil dikeluarkan. Meskipun Firnocure tumbang, tapi masih bisa menyelamatkan nyawanya. Di arah lain kita lihat pressure balik dari teman-teman di Gigfam menuju ke arah seorang Audichess yang terlalu tanky, gak bisa di-pick up dengan mudah. Dan Kadera itu dia flickernya yang bisa mempick up seorang Matskui. Dibalikan semuanya, potensi dari Bigetron Beta yang bisa saja mendapatkan base menuju dibalikan lagi keadaannya sama teman-teman dari Gigfam. Dan replay presented by Crab. Cuma tadi engage dari arah belakang with the dari seorang Firnocure nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan Eddie Finn yang tadi mengunci Audichess masih Black Shoes. Dan kita lihat gimana Kadera memainkan flickernya. Dia pede banget dengan damage deal dan dikeluarkan ke arah seorang Matskui. Flicker ke bagian depan dan Nibiru damage yang tadi kita sempat bicarakan loh. Benar-benar damage yang menggila banget dari Nibirunya seorang Kadera. Ngeri banget ya emang damage di biru udah menit-menit segini. Ini udah menit 17 loh. Semua hero yang ada di Bigetron Beta pun bisa aja meleleh. Andai tidak ada, bahkan bisa dibilang dengan item defense emang cukup pun ya. Ini biru mau tembus-tembus aja. Tidak, damage sudah sangat-sangat kacau sekali. Sementara itu untuk Audichess ngezoning jauh banget sendirian pede. Ada Gamskui pula, mereka bertiga ada di bagian depan. Mencoba untuk mendorong mundur pemain dari Gigfam agar tidak bisa mendekat lagi. Karena dari Lord ada Wild Child langsung dikeluarkan, sedikit lagi yang tersisa. Disamperi dan Raptor pula sembilan dengan sangat cepat. Belum lagi dia dilindungi oleh sekaligus dengan ada pergerakan dari Firnocure. 2 orang langsung berhasil dihilangkan. Sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Coba lihat ada Plexus yang dikeluarkan, tapi untuk Lilianya kan gak bisa selamat karena dia pergi ke arah yang salah. Tidak menjadi fokus utama, ternyata malah kali ini Kadera dihancurkan oleh Uranus dan hanya ada Benedetta beserta dengan Lilia yang bisa mempertahankan karena base utama mereka. Yes, tapi sekarang engage di bagian depan Luke, ada Tovano Blow ke bagian belakang. Nice,
masuk damage semua. Masih ada Winter Transit untuk menghindari maut, tapi ternyata Gamora nggak bisa. Terpick off semua player dari Gifam dan wipeout terjadi. Tapi apakah Rapture seorang diri bisa melindungi, dan ternyata Bigetron Beta berhasil mengalahkan Gifam di game yang pertama, dan victory presented by BCA untuk Bigetron Beta. Wow, itu boleh sih, tadi bisa dibilang kayak untuk di